tugas modul 7 sesi 10 yaitu penanganan dan pencegahan stunting, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Abdi bade nyampaikan salah satu modul modul 7 ngambil salah satu sesi yaitu sesi ke-11. Sesi ke-11 itu mengenai pencegahan stunting melalui kebersihan diri dan kebersihan harus disampaikan, yaitu satu diantaranya mencuci tangan dengan benar, yang kedua langkah-langkah mencuci tangan memakai sabun, dan yang ketiga itu membuat tempat mencuci tangan. Ada harus ibu antas ke ibu cuci tangan pakai sabun. Itu sudah biasa ya anak-anaknya nunggu. Terus saya mau tanya lagi, kenapa harus memakai sabun? Biar kumannya mati bisa ya. Terus selain bersih juga banyak bermanfaat ya bagi kita. Nah, di sini ibu tangan kita itu setiap harinya itu pasti melakukan banyak hal, di antara nate naon-naon tabu di antalisna. Sayuran boleh, mencuci, perabotan. Banyak hal ya Bu ya. Selain daripada kita memegang binatang, membersihkan kotoran, terus menyiapkan makanan. Nah, dari menyiapkan makanan ini yang kita harus waspada Ibu ya. Orang itu akan menempel ke tangan. Jadi kalau memakai sabun, kuman dan kotoran akan bersih dan akan mati gitu ketika kita mencuci tangan pakai sabun. Terus kalau kita selesai memegang hewan atau membersihkan binatang, si kotoran tersebut akan menempel ke tangan kita ya. Otomatis itu pasti akan menempel ke tangan kita, dan kita yang dipegang kita itu seperti benda makanan gitu ya, otomatis kan langsung akan interaksi dengan makanan tersebut, kotoran dan kuman yang ada di tangan kita. Terus kuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpotensi menyebabkan penyakit. Jelas ya Bu ya? Pasti kalau misalkan kita nggak cuci tangan, udah otomatis itu mah orang awam juga pasti tahu gitu ya. Terus ketika anak tidak mencuci tangan, nah di situ kuman, virus, parasit akan masuk ibu ke dalam usus melalui mulut. Nah di situ ibu akan merusak kemampuan tubuh mengisap nutrisi. Nah, jadi lama kelamaan, itu akan lama kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan mengakibatkan stunting. Nah, di mencuci tangan itu memang satu manfaat itu akan membunuh kuman yang ada di tangan. Yang kedua menghindari dari berbagai macam penyakit menular. Penyakit menular diantaranya apa Ibu? Bisa keras, mencret, diare atau disentri, keras, tipes, terus ispa. Ispa naon Ibu? Infeksi saluran pernapasan. Nah itu kalau kita tidak mencuci tangan dengan bersih, dengan tidak memakai sabun, itu akan timbul macam-macam penyakit yang tadinya Bu, termasuk flu, corona. Nah yang ketiganya itu apa Ibu? Menghindar dari penyakit stunting gitu ya. Nah dari ketiga manfaat tadi
cuci tangan pakai sabun dengan benar, dengan bersih. Setiap mau menyediakan makanan, terus apalagi Bu, mau menyusui, terus mau apa lagi? Iya, menyediakan makanan, mau makan. Nah, itu harus Ibu lakukan. Nah, apa saja Ibu yang harus kita cuci tangan pakai sabun itu? Di antaranya apa saja? Tadi udah dibilangin Bu. Menyiapkan makanan. Setiap mau menyiapkan makanan itu harus cuci tangan. Terus setiap buang air besar harus cuci tangan. Terus di setiap apalagi Bu, mau menyusui ya, mau menyusui. Jadi jangan seperti ini Bu. Mumpung anak masih tidur, nah Ibu bersih-bersih rumah. Pas itu Ibu dengar si anak nangis. Tiba-tiba Ibu itu langsung nggak cuci tangan, nggak apa dikasih susu. Itu akan berpotensi ke apa Bu? Ke penyakit, karena itu udah ketahuan di tangan Ibu itu pasti ada apa? Ada kotoran dan ada kuman. Nah, kuman yang itu yang akan menimbulkan penyakit bagi si bayi yang Ibu susui. Jadi sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makanan, terus sebelum menyuapi anak, nah itu harus cuci tangan, memakai sabun dengan bersih. Terus Ibu, untuk membuat cuci tangan yang bagus itu seperti apa aja Bu? Membuat tempat cuci tangan tidak harus yang mahal-mahal. Bisa Ibu ngambil memakai barang bekas seperti ember, bisa ditimbang Ibu yang paling bawahnya, bukan di bawahnya tapi di pinggir paling bawah. Nanti di situ ditutup pakai keran, kan itu enak ya, jadi airnya mengalir. Dibersihkan setiap saat Bu, jadi jangan dibiarkan mengendap dengan ada kotoran seperti lumut, jamur dan sebagainya. Itu mah kalau misalkan dibiarkan tempatnya tidak bersih sama aja, meskipun kita selalu cuci tangan. Jadi ayo kita sama-sama membudayakan mencuci tangan dengan bersih, mencuci tangan memakai sabun. Biasakan di rumah, biasakan di lingkungan ini sendiri, supaya apa Bu? Mencegah terjadinya stunting terhadap anak kita yang masih bayi gitu. Manfaatnya banyak, tidak termasuk anak kita, termasuk keluarga kita. Nah, di situ kita harus budayakan. Selain kita paham sekarang ya, dapat ilmu, tolong Ibu di-share ke tetangga, ke putra-putra Ibu, itu biar kita itu membiasakan diri mencuci tangan dengan bersih, membiasakan diri bersih di dalam lingkungan, supaya nyaman bagi kita, nyaman juga bagi orang lain. Jadi enak dilihat, enak kita juga nyaman gitu ya, tidak apa namanya risih. Coba kita ya kalau misalnya ke rumah orang, di rumahnya ada tikotok, ada apa, sampai mau jinjit jalan kita nggak enak sama tetangga, mau kita jalan biasa juga banyak kotoran. Ya akhirnya kita harus membiasakan diri ya, membiasakan diri untuk bersih lingkungan, bersih diri kita sendiri supaya enak dilihat dan enak dipandang. Mungkin hanya segitu ya Ibu yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya ibu-ibu, oke diri saya sendiri. Mungkin insya Allah yang saya sampaikan bisa Ibu praktekkan di rumah kepada anggota keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.